Assalamualaikum. Hari ini kita masuk pembelajaran 3, yakni skala. Nah, syarat untuk mempelajari skala kita harus paham dulu tentang perbandingan. Di sini kita mulai belajar dari konsep perbandingan, di mana perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dan dinyatakan dalam bentuk yang sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk A bagi B atau A per B. Nih, contoh yang pertama Ibu kasih nih, ada 3 konsep perbandingan. Dalam satu kantong plastik terdapat 6 buah manggis dan 12 buah salak. Jumlah seluruh buah adalah 18 buah. 18 buah diperoleh dari 6 buah manggis ditambah 12 buah salak sama dengan 18 buah. Nah, konsep yang pertama adalah perbandingan banyaknya buah manggis dan jumlah buah seluruhnya. Jadi dapat ditulis 6 banding 18, di mana 6 adalah buah manggis dan 18 adalah buah seluruhnya. Nah, di sini karena tadi dikatakan perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dan dinyatakan dalam bentuk yang sederhana atau paling sederhana, maka 6 dibagi 8 ini kan 6 banding 8 kan bisa disederhanakan dari bentuk yang menjadi bentuk yang paling kecil. Jadi harus disederhanakan. Caranya gimana, Bu? Carilah bilangan yang dapat membagi dua bilangan berikut ini, 6 sama 18, sampai habis tak bersisa. Nih, bisa pakai angka 3 dan angka 6, tapi agar lebih mudah langsung pakai angka 6 aja yang langsung dibagi habis, jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Nih, cara membandingkannya disederhanakan menjadi 1 banding 3, di mana 1 diperoleh dari 6 dibagi 6 sama dengan 1, sedangkan 3 diperoleh dari 18 dibagi 6 sama dengan 3. Paham ya? Jadi perbandingan buah manggis dan jumlah buah seluruhnya adalah 1 banding 3 atau 1/3. Kemudian konsep yang kedua adalah perbandingan banyaknya buah salak dan jumlah buah seluruhnya, di mana buah salak ada 12 buah dan jumlah seluruh buah adalah 18, maka dapat dikatakan 12 banding 18. Disederhanakan menjadi 2 banding 3 atau 2/3. Caranya gimana, Bu? Sama seperti yang di atas. Kalau tadi Ibu langsung ambil pembagian yang habis membagi bilangan 6 dan 18, di sini kan bisa pakai bilangan yang lebih kecil daripada 6. Kalau kalian belum paham pembagian 6, maka bisa pakai pembagian 3 nih. 12 kan bisa dibagi 3, hasilnya 4. 18 dibagi 3, hasilnya 6. Karena 4 dan 6 masih bisa disederhanakan, maka disederhanakan menjadi bentuk yang lebih kecil atau yang lebih sederhana lagi nih. Di sini ambil bilangan yang bisa membagi 4 dan bisa membagi 6. Yang bisa membagi 4 adalah bilangan 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3 nih. 4 dibagi 2 hasilnya dapat 2. Yang di sini 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi bentuk paling sederhana dari 12 banding 18 adalah 2 banding 3 atau 2/3. Yang ketiga adalah perbandingan banyaknya buah manggis dan banyaknya buah salak nih. Buah manggis ditulis 6, buah salaknya 12. 6 banding 12 disederhanakan menjadi 1 banding 2. Caranya sama, dibagi 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Jadi 6 banding 12 dapat ditulis 1 banding 2 atau 1/2. Bilangan paling sederhana daripada 6 dibanding 12. 1 banding 2. Sudah, konsep perbandingan paham ya? Sekarang kita masuk dalam menyelesaikan masalah perbandingan. Ada 3 cara yang Ibu paparkan di sini. Yang pertama ini perbandingan tentang uang. Rumusnya adalah A sama dengan P per Q kali B, dan B sama dengan Q per P dikali A. Tinggal yang dicari mana nanti, dianalisis dulu soalnya baru pakai cara yang mana. Nih, soal yang Ibu kasih. Diketahui perbandingan uang Bu Yeyen dan Bu Pipit adalah 2 banding 5. Jika uang Bu Yeyen adalah 20.000, maka berapakah uang Bu Pipit? Nah, dari sini kita analisis dulu soalnya. A-nya itu jadi yang mana? Nah, A sama dengan uang Bu Yeyen, B adalah uang Bu Pipit, kemudian P adalah
Dua ini perbandingan uangnya Bu Yeyen, sedangkan 5 adalah perbandingan uang Bu Pipit. Jadi uang Bu Yeyen dikatakan 2 dalam perbandingan dan uang Bu Pipit dikatakan 5 dalam perbandingan. Nah, kemudian yang diketahui adalah uang Bu Yeyen, yang belum diketahui adalah uang Bu Pipit. Jadi perintahnya, berapakah uang Bu Pipit? Nah, cara menyelesaikannya seperti ini. Analisisnya, hasil analisis dari soal cerita di atas. Diketahui A sama dengan uang Bu Yeyen, uangnya 20.000. Kemudian B sama dengan uang Bu Pipit, sedangkan Q adalah 5, P adalah 2. Ditanya berapa uang Bu Pipit atau B. Nah, karena yang ditanya adalah B, maka kita pakai cara yang ini. B sama dengan Q per P dikali A. Ini B sama dengan Q per P kali A. Nah, di sini B adalah uang Bu Pipit, Q-nya adalah 5, P-nya adalah 2. Ambil dari sini hasil analisis. Nih, baru dikalikan uang yang sudah diketahui adalah uang Bu Yeyen, 20.000. Nih, Bu kasih 2 cara. Boleh kalian langsung mengkalikan. Nih, 5 dikali 20.000 sama dengan 100.000. Pernya dipindah. Penyebutnya tetap sama 2. 100 dibagi 2 adalah 50.000. Boleh pakai cara seperti ini. Boleh pakai cara yang lebih mudah atau yang lebih sederhana, mempermudah kalian menghitung kalau belum bisa perkalian tinggi. Nih, contohnya. Di sini kan ada 2, di sini kan ada 20. Nah, bisa dibagi nih, bisa dibagi habis. 2 dibagi 2 1, 20 dibagi 2 adalah 10. Tinggal dikalikan, 5 dikali 10.000 sama dengan 50.000. Hasilnya sama. Jadi caranya gimana? Dilihat penyebutnya sama uangnya. Jadi dibagi habis, harus menyisakan 1. Dari 2 bilangan ini harus ada salah satunya yang hasilnya 1 biar habis nih. Dibagi 2 1, dibagi 2 adalah 10. 5 dikali 10.000 sama dengan 50.000. Jadi uangnya Bu Pipit adalah 50.000. Nah, yang kedua adalah contohnya pakai berat badan nih. Contoh rumus yang dipakai adalah A sama dengan P dibagi atau per P plus Q dikali A ditambah B, atau mencari B sama dengan Q sama dengan P plus Q dikali A plus B, atau A ditambah B. Ini contohnya. Berat badan Bu Siska dan Bu Mimin adalah 60 kg. Berat badan Bu Siska dan Bu Mimin adalah 60 kg. Berarti tahu kan, Bu Siska adalah A, Bu Mimin adalah B. Kemudian jumlah seluruh berat badan mereka A plus B sama dengan 60 kg. Berarti di sini A plus B sama dengan 60 kg. Kemudian ditulis dalam perbandingan berat badan mereka adalah 2:3. Berarti P-nya adalah 2, mana P? P di sini Q, berarti P-nya ada 2, Q-nya adalah 3. Maka berapakah berat badan Bu Siska? Yang dicari adalah berat badan Bu Siska, berarti A. Pakai rumus yang ini. A sama dengan P per P plus Q atau P ditambah Q dikali A ditambah B. Nih, hasil analisis soalnya dilihat dulu. Jumlah berat badan Bu Siska dan Bu Mimin 60 kg, atau dapat dikatakan A plus B sama dengan 60 kg. Sedangkan berat badan Bu Siska dibanding berat badan Bu Mimin sama dengan 2:3. 2 dikatakan P dan 3 dikatakan Q. Nah, yang ditanya adalah berat badan Bu Siska. Baru bagaimana cara menyelesaikannya nih? Pakai rumus A sama dengan P per P plus Q dikali A tambah B. Ngomongnya plus terus nih. Ditambah A sama dengan P per P ditambah Q dikali A ditambah B. Nih, A sama dengan Bu Siska, P sama dengan 2. P 2 ditambah Q 3 dikalikan A ditambah B, tadi itu kan 60 kg di sini. Jumlahnya 60 kg. Masukin ke sini 60 kg. Kemudian diselesaikan nih. 2 per 2 tambah 3 jadi nih 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi di sini 2 per 5 dikali 60. Boleh langsung dikerjakan, boleh pakai cara yang Ibu ajarkan tadi. Nih, kalau cara langsung 2 dikali 60 adalah 120 per 5 sama dengan 120 dibagi 5 adalah 24
hasilnya adalah 24 kg, atau 120 dibagi 5 hasilnya adalah 24. Pakai cara sederhana yang dari ibu boleh. Nih caranya, 60 kan bisa dibagi 5, sedangkan ini 5 dibagi 5 adalah 1. Di sini 1 diperoleh dari 5 dibagi 5. Jadi syaratnya tadi memakai cara ini harus salah satu bilangan dibagi, hasilnya harus dapat 1 atau sisanya harus 1, harus habis. 5 dibagi 5 1, 60 dibagi 5 adalah 12. 60 dibagi 5 sama dengan 12 nih. 12. Kemudian jadinya 2 dikali 12. 2 dikali 12 dibagi 1. Kan dibagi 1 udah nggak dihitung nih. Semua yang dibagi 1 hasilnya tetap sama. Jadi 2 dikali 12 aja. 12 kali 2 sama dengan 24 kg, hasilnya sama. Boleh mau pakai cara yang mana, langsung dikali. 2 dikali 60, 120 per 5 sama dengan 120 dibagi 5 sama dengan 24 kg, boleh. Atau disederhanakan dulu seperti ini, boleh. Yang terakhir nih, A sama dengan P per P dikurangi Q dikali A dikurang B, atau B sama dengan Q per P dikurang Q dikali A dikurangi B. Nah contohnya, perbandingan umur kakak dan adik adalah 11:7. Berarti umur kakak itu dianalisis dulu. Umur kakak sama dengan A, umur adik berarti B. Kakak A, adik B. Perbandingannya P adalah 11, di sini adalah Q analisisnya. Selisihnya 8. Nah, 8 ini adalah selisih atau S. Biasanya diperoleh dari mana, Bu, selisih itu? Yang paling banyak dikurang dengan yang paling sedikit. Contohnya nih, selisih dari perbandingan 11 dibanding 7, selisihnya adalah 11 dikurang 7, berapa hasilnya? 4 ya, itu selisih namanya. Nih, hasil analisisnya diketahui umur kakak adalah 11 atau P dalam rumus. Kemudian umur adik sama dengan 7 dalam perbandingan atau Q dalam rumus. Yang selisih umur mereka adalah 8 tahun. Jadi yang ditanya berapa umur adik? Mana? Berapa umur adik? Karena di sini umur adik dianalisis sebagai B, maka kita pakai rumus yang B. B sama dengan Q per P dikurang Q dikali A dikurang B. Nih, adik sama dengan 7 per 11 dikurang 7, selisihnya A dikurang B adalah 8. Selisih diperoleh tadi dari soal langsung ya. Jadi kita tidak perlu menghitung dulu selisihnya berapa. Sudah diketahui di soal. Nih, cara mengerjakannya. Boleh pakai cara langsung, boleh juga pakai cara menyederhanakan. Kalau langsung gini, 7 dikali 8 sama dengan berapa? Nah, sama dengan 56 per 11 dikurang 7 berapa? 4. Hasilnya sama dengan 4 plus 56 dibagi 4 sama dengan 14. Boleh pakai cara porogapit. Nah, kalau pakai cara ibu boleh disederhanakan dulu nih. 7 per 4 dikali 7 per 4 dikali 8. Jadi disederhanakan, 13 dikurang 7 hasilnya 4. Jadi karena 8 bisa dibagi 4, langsung dibagi 4 hasilnya 1, dibagi 4 hasilnya 2. Jadi 7 dikali 2 adalah 14. Jadi mempermudah kalian untuk menghitung. Paham ya?